Selamat malam Ibu Bapak Saudara, salam sejahtera buat kita sekalian. Jumpa lagi kita pada malam ini di hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2020 di dalam program Sapaan Malam Sebaot. Mari sebelum kita memulai, saya mengajak kita bersama berdoa. Terima kasih Tuhan, karena malam ini kami masih boleh berada di dalam tuntunan tangan kasih Tuhan. Bapa, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami, sertai kami dengan Roh Kudus, supaya saat kami membaca dan merenungkannya, kami memperoleh pengertian dari Tuhan dan terlebih kerinduan untuk menjadi pelaku firman yang setia. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang malam ini kita baca dan renungkan dari Matius pasal 20 ayat 15 dan 16. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau lihat secara lebih dalam lagi, ternyata perbuatan manusia itu dapat dibedakan atau diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, perbuatan yang dilakukan karena keinginan atau nafsu yang mendorongnya. Yang kedua adalah sesuatu yang dilakukan karena kewajiban, karena sesuatu yang harus dilakukan. Dan yang ketiga adalah sesuatu yang dilakukan karena niat luhur atau karena ada sesuatu yang mendorong ketulusan, dan itu lebih daripada melakukan suatu kewajiban. Jika yang pertama, itu pasti mendatangkan malapetaka, mendatangkan kehancuran, mendatangkan sesuatu yang tidak baik. Namun yang kedua, merupakan bagian dari kesepakatan, bagian dari sesuatu yang telah dipahami untuk dilakukan. Namun yang ketiga, hasilnya inilah yang paling berkualitas, karena sesuatu dilakukan, karena sesuatu yang di dalam dirinya mendorong untuk melakukan hal tersebut. Ibu bapak, saudara, ini juga yang kita mau pahami lewat perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan tentang si pemilik anggur yang memberikan gaji kepada pegawainya sedinar sehari. Dan ketika ada orang yang baru bekerja mendapatkan nilai yang sama dari yang lebih lama sebelumnya dari dia, dipertanyakanlah kok kenapa ini terjadi. Si pemilik anggur kemudian memberikan pemahaman bahwa ia telah memberikan apa yang wajib ia lakukan. Ia menggaji semua orang sesuai dengan perjanjian. Berkaitan dengan hal inilah Tuhan Yesus mau memberikan satu pernyataan bahwa apa yang dilakukan oleh si pemilik anggur itu adalah suatu hal yang lebih daripada apa yang seharusnya. Ia memberi gaji, memberikan upah kepada orang-orang sesuai dengan jam kerjanya. Kewajibannya ia telah lakukan. Namun, ketika ia juga memberikan kepada orang yang baru saja bekerja, tidak seperti yang lainnya, dengan upah yang sama. Ia melakukan hal ini bukan karena kewajiban, namun karena ada kasih yang mendorongnya, ada kemurahan hati yang mendorongnya. Sehingga lewat pembacaan kita tadi mau dikatakan bahwa kenapa kamu pusing? Kenapa kamu bingung? Irikah kamu kalau saya bermurah hati? Nah, ibu bapak saudara,
bagian inilah yang juga mau mengajar kita pada malam ini, berkaitan dengan apa yang kita lakukan, baik di rumah, di tempat kita bekerja, maupun di tengah pelayanan. Apakah kita bisa mendeteksi apa motivasi dari setiap yang kita lakukan? Jika memang benar yang kita lakukan semata-mata hanya untuk memenuhi nafsu belaka kita, ya tentu hasilnya tidak akan baik. Jika yang kita lakukan hanya sekadar berkaitan dengan kewajiban, segala sesuatu diukur, oh ya, memang saya harus melakukan hal tersebut. Ya, itu hanya kembali kepada kita berkaitan dengan kewajiban. Dan tidak ada sesuatu yang bertumbuh, berkembang di dalam hidup kita, terlebih dalam iman kita. Namun jika sesuatu kita lakukan karena ada dorongan cinta kasih Tuhan, ada kekuatan Allah yang bekerja dalam diri kita, disitulah ada sesuatu yang lain dari kita. Ada sesuatu yang tidak sama dari kita. Sehingga kita mau diajar kembali bahwa itulah makna kehidupan kita. Mari Ibu Bapa, kita lihat, kita perhatikan, kita kaji lagi apa yang kita buat, motivasinya adalah apa. Jangan sampai justru yang kita temukan, kita melakukan segala sesuatu hanya karena ingin memenuhi semua keinginan kita, tanpa kita memperhatikan bahwa kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ingat, Tuhan mengajar kita untuk memberikan terbaik kepada Dia, karena Dia jauh sebelumnya telah memberikan yang terbaik kepada kita. Dengan demikian, kita juga kembali akan dihitung oleh Tuhan bahwa kita menjadi orang-orang yang bukan terkemudian, namun juga menjadi orang yang mendapatkan tempat khusus di dalam pandangan Tuhan, karena kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, yaitu melakukan kebaikan karena kasih Tuhan. Selamat berbuat baik, selamat berbuat lebih untuk Tuhan dan sesama, dan kiranya semua apa yang kita lakukan itu semata-mata hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar pada malam ini, walau dalam waktu yang sejenak, tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau malam ini juga kami boleh diingatkan untuk tetap melakukan pekerjaan Tuhan sebagaimana yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Bukan sekadar ingin apa yang kami inginkan terjadi, bukan sekadar memenuhi kewajiban kami, tetapi semata-mata hanya untuk menghormati kebaikan Tuhan, menghargai kasih Tuhan, dan membalas semua apa yang Tuhan telah berikan atas kami, sekalipun itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan buat kepada kami. Bapa, kiranya yang kami lakukan ini semata-mata karena ada kasih yang bertumbuh di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk yang sakit, berkati mereka dimanapun ada, dan kiranya Tuhan berikan kepulihan. Yang berkabung Tuhan mau hiburkan, dan yang bimbang akan iman, Tuhan kembali mau meneguhkan iman mereka Tuhan. Ya Bapa Surgawi, kami akan istirahat, Engkau juga sertai kami dalam istirahat kami. Berkati supaya kami boleh terjaga esok hari dengan kuat dan kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, ampunkan segala dosa kami. Kiranya Tuhan mau sempurnakan doa ini, berkati mereka yang mengasihi kami, berkati juga mereka yang membenci kami. Dalam Yesus Tuhan kami yang hidup kami berdoa. Amin. Demikian perjumpaan kita malam ini. Selamat beristirahat. Tetaplah menjaga kesehatan kita, tetap patuhi protokol kesehatan, dan lakukan yang terbaik untuk sesama.
Shalom.